anime ini seksualisasi cewek di bawah umur. Ini itu Gunner anime bokep bacot cuy. Heran banget ya, karena masih ada aja yang benci sama anime My Dress Up Darling ini, terutama yang season kedua ini. Padahal harus diakui kalau My Dress Up Darling season 2 ini beneran merupakan salah satu anime peak di musim summer 2025 ini. Tapi herannya kok ada aja yang didramain gitu loh, kayak dikit-dikit drama, gitu-gitu drama, kayak nggak ada bosen-bosennya ya kelihatannya ya. Halo Pi, di sini Milio Pi, dan ya kembali lagi kita bakalan membahas drama lagi. Dan kalau sebelumnya kita bahas drama di dunia pergacaan, kali ini kita bakalan membahas drama di dunia peraniman. Dan sayangnya drama kali ini menimpa salah satu anime terbaik di musim summer 2025, yaitu My Dress Up Darling season yang kedua. Kayak aku bingung gitu loh, apa yang didramain gitu loh. Kayak yang didramain ini cuma cewek cantik berusia 15 tahun yang beneran memiliki body yang seksi gitu. Kayak apanya yang didramain gitu loh, kok dikit-dikit drama, dikit-dikit drama gitu loh kak. Kalau kita ingat-ingat juga di season satunya ini kayak berasa gimana ya, sebenarnya adem ayam aja gitu loh nih anime yang terlepas dari fanservice-nya kita kemarin yang terkenal itu. Ini anime masih bagus dan masih adem ayam aja gitu loh pembahasannya. Tapi kok sekarang di season 2-nya ini kok diperdebatin gitu loh. Ya short review aja untuk season 2 dari My Dress Up Darling ini, beneran peak cinema banget. Beneran harus kalian tonton bagi kalian yang ngikutin My Dress Up Darling ya tentunya ya. Terlepas dari fanservice-nya, nih series itu bisa upgrade secara keseluruhan, mulai dari ceritanya, visualnya, musiknya. Everything is perfect di anime ini sendiri. Mulai dari ceritanya yang beneran aku bisa merasakan nih developmentnya udah lebih ke arah yang serius, meskipun ada baluran komedi-komedinya gitu, dan fanservice sedikit lah dari season 2 ini. Kita bisa melihat usaha Marin itu mengubah hubungannya yang transaksional sama Gojo, yang dari awalnya ketemuan cuma minta bikinin kostum cosplay. Dia ini berusaha banget untuk mengubah hubungannya menjadi ke arah yang lebih romantis, karena memang Marin ini sudah suka banget sama si Gojo ini dan udah ngempet banget dia kelihatannya ya sama perasaannya sendiri. Dan ini menjadi spotlight dari season 2 anime ini sendiri. Gak jarang juga kita lihat tiap episodenya itu Marin itu galau terus gitu loh. Dia itu kayak meragukan apakah yang dia lakukan ke Gojo ini benar, apakah perasaannya ini ke Gojo ini nyampe, apakah Gojo ini merasakan cinta juga sama Marin juga, ataukah Gojo ini cuma nganggep Marin sebagai teman karena ya memang sebatas buatin kostum gitu anggapannya Gojo ini. Kita itu bisa merasakan bagaimana menjadi Marin, kayak mau ini itu ragu-ragu, mau gitu juga salah, kayak serba salah gitu loh. Ya mending di 4 aja, padahal kalau kita tahu yang 4 itu juga gak baik gitu loh. Dan dari visualnya sendiri juga mestinya udah ada beberapa yang bahas ya, termasuk beberapa kreator wibu yang terkenal gitu ya. Ini intinya upgrade banget dari season 1 ya. Kalau kita bandingkan season 2 sama season 1-nya itu kayak bumi dan langit perbedaannya gitu loh. Meskipun aku tahu season 1 itu visualnya juga cukup menarik, tapi season 2 ini beneran di-upgrade ya. Hal yang paling menonjol dari visual season 2 anime ini sendiri yaitu pergerakan kameranya yang beneran gak bosanin. Bisa variatif banget gitu loh tiap episode, kayak ada yang muter, terus ada yang langsung zoom in gitu, terus ada yang panning gitu. Macem-macem banget lah, imersif banget gitu loh rasanya. Beneran gak ngebosanin. Akan-akan kita bisa merasakan apa yang terjadi di animenya sendiri. Kita kayak melihat secara langsung kejadiannya. Selain itu ekspresi juga menjadi hal yang di spotlight dari visual anime ini sendiri. Tiap karakter dari anime ini sendiri di season 2-nya ini terlihat sangat ekspresif sekali. Jadi ibaratnya itu ada kehidupan gitu loh dari anime ini sendiri. Jadi animenya itu kerasa hidup banget karena Marinnya yang ekspresif, entah Gojonya sendiri ataupun beberapa set karakter lain. Musik, scoring, opening dan ending juga oke lah, ini perfect banget. Aku gak bisa ngedebatin ya, ini udah sempurna banget lah dari semua sisi. Nah sayangnya terlepas dari peaknya season 2 ini, ada aja hal yang didramain sama warganet atau wibunet ya, aku ngomong di sini. Ini aku nemu drama-dramanya itu di X, dan sempat bikin aku mikir, wibu barat kok gini amat gitu loh. Mereka itu kayak terlalu benci gitu loh sama fanservice dalam anime, seakan-akan fanservice itu kayak
bentuk kriminalitas atau bentuk visualisasi kriminalitas di dunia nyata gitu. Padahal mereka sendiri ya gak suci-suci amat. Mereka itu aneh-aneh gitu, tapi kayak mereka itu juga benci sesuatu yang bisa dibilang lebih normal dari aneh gitu loh. Intinya apa yang didramain oleh wibu-wibu di X ini sebenarnya cukup simpel, yaitu fanservice ke Marinnya sendiri yang dianggap sebagai bentuk seksualisasi terhadap cewek di bawah umur. Ya, kalau kalian gak sadar, Kitagawa Marin itu masih berusia 15 tahun ya. Dan tentunya ini menuai pro dan kontra ya. Tapi sekali lagi ini konyol gitu loh. Oke lah, kita tahu kayak bentuk seksualisasi terhadap cewek di bawah umur itu tuh sudah masuk bentuk tindakan kriminal ataupun pornografi ataupun pedofilia dan sejenisnya itu ya. Nah, tapi ini masalahnya yang kita debatin adalah karakter 2D yang notabene fiktif, gak nyata, dan juga merupakan hasil imajinasi author. Ya, sekali lagi, imajinasi author. Semua hak itu ada di author sendiri, termasuk bagaimana author itu pengen ngedesain karakternya, termasuk Kitagawa Marin ini. Mau Marin ini didesain secharming apapun itu, secantik apapun itu penampilannya, seseksi itu bodinya, itu semua kembali lagi ke kehendak author. Apalagi kalau kalian nggak tahu, author dari My Dress Up Darling ini sendiri bergender wanita, yang ya sebenarnya ini agak ironis ya. Kok bisa-bisanya ada author wanita tapi bisa mendesain karakter seseksi Kitagawa Marin ini? Ya, tapi kembali lagi, mungkin aja ini bisa dibilang sebagai bentuk pernyataan cinta author sendiri terhadap manganya sendiri, terutama buat karakternya yaitu Kitagawa Marin ini. Dan entah kenapa ya, tapi permasalahan kayak gini itu dulu itu kayak gak terlalu dipermasalahin, dimana pembahasan anime pada waktu dulu itu sangat adem ayem. Kita kalau mau bahas anime ini bareng-bareng, kalau misalnya ada fanservice gitu kita juga suka, terus banding-bandingin fanservice mana yang terbaik gitu, terus bahas waifu-waifuan gitu dan sejenisnya. Sekarang ya mungkin karena maraknya internet dan agenda-agenda yang ada ya, yang membuat mengikuti anime itu udah gak enjoyable kayak dulu gitu loh. Dan ditambah lagi beberapa karakter anime terdahulu yang kayak karakter ceweknya itu ada beberapa yang di bawah umur sekitar 16-an 15-an itu ada, tapi memang desainnya itu seksi banget gitu loh. Contohnya aja Charlotte Dunois dari Infinite Stratos ya, kalau kalian nggak pernah ngikutin ya. Ya, ini menurutku udah parah dan kebangetan banget ya. Kita ini cuma nonton sebuah anime gitu yang notabene ini cuma karya fiksi dan fungsinya itu cuma pure buat hiburan kita, masalah ginian aja diperdebatin. Ya, tapi gitu aja lah pembahasan drama dari My Dress Up Darling season 2 ini. Terlepas dari fanservice-nya, nih anime bagus banget. Fanservice-nya itu menurutku itu kayak udah kayak side story-nya doang gitu loh. Tambahan doang supaya anime ini lebih laku lagi dan lebih on fire lagi. Dan sekali lagi gak usah pedulin kata orang-orang. Mungkin ada beberapa warga Facebook yang kayak goreng-gorengin gitu. Nih anime Gunner, nih anime fanservice, kok anime fanservice, anime bokep atau Gunner. Bacot. Ini anime peak cinema, bagus, perfect, titik, gak pakai koma. Segitu aja pembahasan kali ini. Ya lebih ke pembahasan sih, aku gak bakalan nge-review secara keseluruhan karena ya ini anime udah bagus, udah kelihatan bagus, udah banyak yang review juga ya. Ya, bagaimana menurut kalian tentang anime ini sendiri di season 2 kali ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan bila kalian suka dengan anime review seperti ini dan pembahasan tentang anime dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan pop culture wibu, boleh kalian bantu channel ini dengan cara subscribe ke channel ini sendiri, atau kalian mungkin mau bantu dengan cara donasi, boleh, linknya udah aku sertain di bawah. Kalian juga bisa request konten juga di sana. Segitu aja konten hari ini di sini Milius Production. See you again next video and stay healthy. Bye. Kasian Marin ya, kayak aku kasihan banget sih sama Kitagawa Marin ini. Gak salah apa-apa gitu, cuma pengen cosplay sesuai karakternya gitu, meskipun terlihat seksi gitu kok diperdebatin gitu loh ya. Jadi pengen nyipok Marin.